Hai Virgo, kita langsung aja ya. Kita ketemu lagi di bulan April yang heboh oleh gerhana matahari, yang agak-agak spesial gitu maksudnya, nggak heboh-heboh amat, heboh cuma masalah persepsi. Anyway, dampaknya apa sih buat Virgo? Ya kan? Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai ya. Jadi cross watcher silakan ikut nonton, join ya, karena energi kita akan suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nonton juga moon sign kalian, rising sign, dan juga sun sign, karena khususnya gue bacain untuk Virgo rising sign. Oke, gue pakai ini nih, Muse Tarot. Oke. Virgo. Ada apa dengan Virgo di bulan bulan April 2024? Virgo. Knight of Inspiration, Knight of Wands. Muse of Materials. Under the deck, Ten of Emotions. Oke. Jadi situasi kondisi saat ini, Knight of Inspiration, Knight of Wands ya. Knight of Wands ini energinya Sagittarius. Ya. Kalian pingin energinya kalian pingin jalan-jalan mulu ya kan, jalan-jalan mulu, ingin kebebasan, ingin nyobain ini itu, ya kan, mempelajari hal-hal baru. Nah, energi Sagittarius buat Virgo itu di mana? Rumah. Mungkin ada yang pingin pindah rumah, ya kan, mencari rumah baru. Night of Inspiration, kebebasan di rumah. Challenge-nya adalah Muse of Materials. Muse of Materials itu King of Pentacles. Challenge-nya adalah komitmen. Challenge-nya itu adalah komitmen kalian sendiri. Bagaimana dengan komitmen kalian? Nah, ini energinya Jupiter dan Uranus kayaknya. Jadi ada aspek Jupiter dan Uranus yang bersanding di bulan April ini ya. Dari tanggal 15 sampai tanggal 26 itu persisnya gitu. Itu Jupiter dan Uranus berdialog. Ya, mereka Jupiter sama Uranus itu ada di Taurus soalnya. Nah, King of Pentacles itu energi Taurus. Gitu, kenapa gue ngomong gitu ya. Jadi Jupiter itu kan bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita sendiri. Ya. Apa yang membatasi diri kita? Dan apakah batasan-batasan itu? Yang kita sebut dengan batasan itu apa? Dan Uranus itu segala sesuatu yang sudah nggak sesuai. Ya. Sesuatu yang memang sudah nggak sesuai, sebaiknya ditinggalkan. Uranus itu pendobrak untuk sistem-sistem lama, ya, untuk menuju sistem baru.
Gitu. Nah, sistem di sini batasan-batasan itu tipis loh. Batasan-batasan itu tipis. Yang disebut batasan tuh yang mana? Batasan menurut siapa? Kan gitu. Jadi tradisi mungkin ya. Kalau Taurus itu bicara tentang tradisi dan komitmen ya. Tradisi dan komitmen. Dua-duanya ada di Taurus itu. Nilai-nilai yang mana? Yang baru itu yang mana? Yang lama itu yang mana? Yang kita perjuangkan itu apa? Batasan apa? Yang mana sih batasannya? Agak ruwet ya cuy. Kurang lebih itu deh. Ya. Nilai-nilai yang mana? Yang perlu didobrak. Untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menangguhkan yang lama? Wow. Karena ini Knight of Wands ini juga adalah pencari kebenaran. Ya. Dia explorer, pencari kebenaran. Fondasinya adalah Ten of Voice. Ten of Voices itu Ten of Swords. Ini kita yang terbunuh. Kita yang terbunuh, merasa kita yang dibunuh, kita yang terbunuh, kita yang dikhianati, kita yang terhunus ya. Oleh siapa? Oleh pikiran kita sendiri mungkin? Hah? Saatnya bangkit gitu loh. Kalau udah terkapar gitu ya, itu artinya kan bangkit ya. Pemikiran-pemikiran baru. Kalau kita bicara swords itu pikiran. Ini energi Gemini. Energi Gemini. Buat Virgo ini ada di karir, status, juga visi jangka panjang. Mindset yang seperti apa sih yang mau kemarin itu? Kita berangkat dengan visi yang seperti apa? Sehingga kita terlukai gitu, kita terbunuh gitu oleh oleh mindset kita sendiri, terkhianati oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Yang sudah lewat atau yang sudah berlalu adalah Ace of Pentacles. Sudah berlalu kita dapat kesempatan, peluang. Ace of Pentacles, Ace of Material. Kita udah dapat kesempatan, kita dapat peluang. Ya. Fokus kita di Seven of Inspiration, Seven of Wands. Fokus kita adalah mempertahankan prinsip-prinsip. Tidak menerima begitu saja dengan mudahnya masukan-masukan itu. Seven of Wands ini ya, Seven of Inspiration, Seven of Wands. Jadi ini energinya, ini energi Leo. Ini energi Leo. Leo buat Virgo itu ada di rumah ke-12. Hal-hal yang sifatnya kita tidak ketahui, hal-hal yang sifatnya di luar nalar kita, hal-hal yang sifatnya spiritual, hal-hal yang sifatnya karma. Kita akan pertahankan apapun itu. Yang nggak sesuai dengan kita tebas. Padahal kadang-kadang kita juga harus ini juga ya. Kalau fokus kita untuk tidak menerima, artinya terjadi kayak cognitive dissonance juga. Apa untuk cognitive dissonance? Membantah apapun itu yang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Kita menolak perbedaan-perbedaan itu. Sesuatu yang baru kita tolak mentah-mentah. Ya,
Segala sesuatu itu ada baik dan buruknya sih gitu loh. Baiknya ya nggak mudah terbawa, ya kan? Dengan mempertahankan apa yang kita pikir. Jeleknya ya lu jadi kayak hidup di daun kelor gitu loh, atau kayak kuda pakai ini tapalnya kayak ditutupin matanya gitu, nggak mau ngeliat jauh lebih jauh lagi gitu, nggak mau menerima masukan-masukan yang memang siapa tahu itu ada manfaatnya juga gitu. Whatever, selalu ada dua sisi dalam koin ya. Ini energi Leo. Di balik apapun tuh ambisi kita kadang-kadang ya, ambisi kita itu juga kadang-kadang membutakan sih gitu ya. Maupun itu sifatnya spiritual ya. Karena Leo buat Virgo itu ada di rumah 12. Ini masalah keyakinan sih. Ya. Ambisius. Anyway, in the near future yang akan datang, Four of Emotion, Four of Emotion, Four of Cups, bosan dengan yang ini aja, yang itu aja, dengan keadaan yang ada, dengan semua kenikmatan yang ada, mungkin bosan. Ini energi Cancer. Cancer buat Virgo itu ada di sekitar, lingkungan sekitar ya, dengan teman-teman, network, kayaknya nggak asik nih gitu. Dengan orang-orang sekitar itu kayaknya nggak bosan aja gitu. Nggak ada yang membuat kalian bersemangat gitu loh. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Eight of Emotions, Eight of Cups. Ya kalian akan meninggalkan, kalian akan meninggalkan hal-hal yang mungkin mindset kalian yang lama, yang itu tadi ya, Ten of Swords ya, yang bikin kalian mati atau terhunus tadi, terkhianati oleh mindset lama lah, ya. Yang buat kalian sendiri malah nggak puas secara emosional. Kalian akan tinggalkan, menuju ke dalam kegelapan. Dari segala yang kalian tahu, kalian akan menuju ke kegelapan, ke yang kalian tidak tahu. Nih, dia jalan menuju ke kegelapan tuh. Ini gerhana matahari nih, ya kan? Gerhana matahari. berdasarkan ini gerhana matahari kan gambarnya ya. Eight of Emotions itu energi Pisces. Pisces buat Virgo itu relationship. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi kalian adalah Five of Swords. Kalian akan putuskan segala hal yang sifatnya bikin ruwet. Kalian akan cut off. Ini energi Aquarius. Aquarius buat Virgo itu ada di kesehari-harian. Ya. Kebiasaan dalam kesehari-harian, rutinitas, ya. Yang istilahnya udah nggak sehat, kalian akan cut. Entah itu bagaimana melayani orang lain, ya, menanggapi orang lain. Kalau emang itu bikin ruwet, kalian akan cut. Dan di Aquarius ada Pluto ya, ada Pluto. Dan kalau ini tadi di Eight of Emotion tadi, Eight of Cups ini kan energi Pisces ya. Itu ada Saturn, Neptune, dan Mars. Ya. Dipaksa untuk diam. Dan energinya
solar eclipse. Karena Marsnya itu sebenarnya kan ruling planetnya Aries, tapi Marsnya itu ada di Pisces yang serba diam itu. Jadi Mars itu kan tindakan atau action kita ya. Dia gregetan selalu, dia pinginnya gerak, pengen gerak, tapi karena dia lagi ada di Aries yang sangat tidak nyaman buat si Mars yang pinginnya gerak mulu, itu dipaksa untuk diam. Apalagi di situ ada Saturn dan Neptune ya. Sekarang diamnya itu bersamaan juga dengan dia bersanding dengan Saturn. Saturn itu kan yang menetapkan kebijakan-kebijakan, ya, kebijakan-kebijakan tentang peraturan-peraturan, batasan-batasan gitu. Dan Neptune itu tentang mimpi kita, visi kita, idealnya bagaimana. Itu sama Saturn akan difilter itu. Lo ngawang nggak sih? Kita ngawang nggak sih? Gitu dengan visi-visi kita sendiri. Itu bisa direalisasikan nggak? Kalau nggak bisa direalisasikan, lewat gitu. Sama Saturn gitu. Jadi dibatasin itu. Kalau ngimpi yang real-real aja lah, supaya bisa bermanfaat kurang lebih gitu. Kalau sama Saturn, grounded dikit lah, gitu. Membumi dikit lah. Nah, bersamaan dengan itu kan kejadian gerhana matahari nih, energinya masih energi gerhana matahari gitu, dengan tanggal 15 masuk Venus juga ke Aries ya. Merkuri retrograde di Aries, matahari di Aries, bulan di Aries, Chiron di Aries, North Nodes di Aries. Ariesnya buat Virgo itu ada di mana sih? Di rumah ke-8, bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan. Entah itu filosofi, entah itu warisan, entah itu kolaborasi, kerjasama, CV, joint venture, ya, ideologi, waktu. Chiron juga ada di Aries. Dan Merkuri retrograde di Aries. Nah. Dan ini faktor eksternal ini, Pluto ada di Aquarius. Ya. Dalam keseharian kita, ya, transformasi apa yang perlu kita lakukan? Pluto itu tentang transformasi ya. Dan karena ada di mana namanya? Di rumah ke-6, di rumah keseharian. Itu sangat berdampak juga pada kesehatan ya, kesehatan kita. Anyway, hope and fears, 6 of materials, 6 of pentacles. Harapan kita bisa balance, kita bisa seimbang, kita bisa adil dalam memberi dan menerima, lebih gitu. Ini energi Libra. Dan bagaimana kita memprioritaskan itu bisa juga menjadi yang adil. Balance lah. Nah, nilai-nilai yang kita ingin, keharmonisan. Kalian mengharapkan keharmonisan. Ya. Kalian ingin menciptakan keharmonisan itu. Outcome-nya, the Wheel of Fortune. Ini energi Jupiter. Jupiter ada di mana? Di Taurus. Bersanding dengan Uranus. Udah gue jelasin tadi ya. Bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita, itu energi Jupiter. Dan di situ ada berkah spiritual. Apa sih yang jadi batas buat kita? Contoh kalau buat gue. Ya. Buat gue secara personal, Jupiter gue ada di Taurus. Energinya double. Secara personal, blueprintnya gue cuma Jupiter ada di Taurus. Dan sekarang ini Jupiter ada di Taurus, jadi energinya lagi double banget. Uranus nggak begitu.
Bagaimana gue melampaui? Nah, Taurusnya gue itu, karena Taurus itu buat Virgo itu ada di gue juga Virgo rising, jadi Taurus itu ada di rumah ke-9, travel. Gue emang dulu bisnis travel. Jangan-jangan travel ini memang jadi batasan buat gue. Gue kan nggak kembali ke masa lalu, memang menggoda. Lebih mudah orang gue ngelotok banget gitu loh, yang namanya travel. Lebih mudah jalanin yang gue udah kenal banget gitu loh, yang gue udah tahu banget. Jangan-jangan itu yang jadi batasan gue. Itu contoh aja ya. Dan kebetulan memang banyak banget yang masuk ke gue, tawaran travel gitu ya. Dan lihat kartu di bawahnya apa, Four of Emotions. Yang tadi ini tawarannya gini-gini aja, bosenin. Gitu contoh aja ya, buat kalian mungkin akan berbeda ya. Lagi-lagi ini general reading, kalau kalian butuh personal reading ya, itu di box description gue ada nomor gue, kalian bisa kontak aja ya. Ini lagi Jupiter dan Uranus itu malah istilahnya nge-push ya, ngedorong bagaimana kita melewati sesuatu yang sudah nggak sesuai, yang obsolete ya. Right. Alam bawah sadar kita adalah Ten of Emotions. Ten of Emotions. Ini kebahagiaan yang sempurna sih. Terlis. Bukan yang girang-girang banget itu ya. Kebahagiaan yang membuat kita party-party itu bukan. Kadang-kadang kita harus melepaskan. Dan kita berdamai dengan melepaskan itu. Ini energi Pisces. Dan Pisces buat Virgo itu relationship, partnership, apapun itu. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, yang nggak sesuai itu akan lepas dengan sendirinya. Mau kolaborasi, mau partnership, mau personal, ya kan? Lagi-lagi Saturn lagi di Pisces bersama Neptune. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dah.